أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ذكرنا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وفقهنا في الدين وفهمنا هذا الكتاب آمين يا رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tersebut dalam Ihya Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut di dalam Ihya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah orang sakit, duduk ia dalam kubur surga hingga apabila bangkit daripada diwakil dengan dia 70.000 malaikat minta ampun mereka baginya hingga malam. Apabila bangkit daripadanya diwakil dengan dia 70.000 malaikat. Jadi tersebut di dalam kitab Ihya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya siapa saja yang ziarah orang sakit, duduk ia pada tempat orang sakit, ya, sama seperti duduk dalam kubur surga. Walau kita belum masuk surga, ya, namun kita telah masuk, duduk tamsilnya seperti kita masuk ke dalam kubur surga. Ya. Apabila bangkit dia daripadanya, bangkit mau pulang daripada tempat orang bangun, hendak mau pulang, maka diwakilkan oleh Allah Ta'ala 7.000 malaikat, 70.000 malaikat, yang mereka itu meminta ampun. Mereka itu baginya orang yang ziarah. Ya, siapa yang menziarahi? Kita menziarahi orang sakit. Maka saat kita bangun mau pulang, Allah Ta'ala wakilkan 70.000 malaikat, yang malaikat tersebut meminta ampun kepada kita hingga hari malam, pada hari kiamat. Hingga malam. Kemudian kita orang sakit, kita nggak ada uang atau bawaan gitu. Enggak usah bawaan Pak orang sakit. Ya, karena biasanya Itulah, jangan membenarkan yang biasa, membiasakan yang benar. Kadang gini, betul kayak dibilang kita nggak bawa yang sakit ini tadi kan. Beda di antara semua itu, kita sendiri dibedakan. Sekarang kita mau apa? Mau diistimewakan atau mau apa? Ya, kita mau nengok dia sakit supaya kayak mana ya, supaya dia nanti kalau dengan adanya kita kan dia jadi semangat. Ya udah, tujuan kita untuk menyemangatkan dia, kita datang. Uang kan bukan yang utama kan? Ya kan sebenarnya gitu kan. Makanya kita bilang, karena kita membenarkan yang biasa. Karena biasanya seperti itu. Apakah yang biasa itu sudah benar? Ini contoh kita bilang. Kita ziarah orang sakit, biasanya bawa uang. Itu kan biasa. Bawa buah tangan. Bawa buah tangan, bawa bingkisan, atau lain sebagainya. Bila itu tidak ada, apakah kita nggak jadi kunjungi orang sakit? Kadang ada yang demikian, malu dia. Malu. Main salam kenapa kita nggak nyindir dia? Itu kan nomor masalah pribadi kita kan? Itu kan masalah kepribadian kita, bukan suatu halangan dalam agama. Itulah seperti kita tadi membenarkan yang biasa, ya, bukan membiasakan yang ya. Tapi seandainya kita membiasakan yang benar, mungkin tidak seperti itu. Ya,
Dan kita kaji sekali lagi. Nah, kenapa kita berfirasat seperti itu? Kenapa kita bisa berfirasat? Kalau misalkan nggak kita bawa uang, mungkin pelayanan kurang hebat antara kita. Kenapa kita bisa berfirasat itu? Apakah kita ini sudah istilahnya sudah tembus pandang ke dalam hati orang lain? Coba berbaik sangka kepada orang. Coba kita berbaik sangka. Jangan dulu kita berburuk sangka. Jangan dulu bersuudzon pada orang. Coba berbaik sangka. Apakah orang itu memang dikata engkau nggak salah Mbak Kopen? Ada? Enggak kan? Tapi kan kita perasaan. Perasaan kita yang buruk, hati kita yang buruk. Nah, tiap kita tujuan kita baik kepada seseorang, Allah yang membalas kebaikan itu. Ragu kita kepada Allah? Pasti itu. Kita baik kepada seseorang. Bahkan umpama ada orang yang memang berfirasat seperti itu, tapi kita berbaik sangka, sakit dia kita kunjungi. Ajaran Rasulullah kan seperti itu. Kok kita belum nyata, belum istilahnya belum dikata kepada kita dia tidak bagus pelayanan kepada kita sudah suudon sama dia, sudah berburuk sangka gara-gara nggak ada uang, nggak dilayani. Ya, itu berperisangka, buangkan jauh-jauh. Karena itu merupakan suatu sifat yang dengki, suatu sifat hasad, suatu sifat kejelekan. Ya. Makanya kita simpankan penyakit itu. Jadi di saat kita datang ke tempat orang lain membawa uang yang banyak, membawa bingkisan yang hebat, seolah-olah kita terasa, Berarti kalau minder saat kita tidak membawa, merasa bangga saat kita banyak, ujung-ujungnya bangga daripada banyak membawa, timbul kepada ria. Ya, kita SNI, Standar Nasional Islam. Wah, bawa tidak bawa, kita tidak ada urusan. Ya, jadi jangan giliran. Oh, ini tempat si Polan datang, tempat orang kaya sakit datang, tempat si miskin sakit nggak datang. Tempat si kaya sakit bawa 50.000, tempat si miskin sakit bawa 5.000. Itu sudah mulai bermasalah hati kita. Kenapa saat si kaya sakit kita bawa 50.000? Mungkin si kaya itu datang kepada kita dengan bawa bingkisan yang banyak. Si miskin datang dengan bawa bingkisan yang kecil. Ingat, itu hati sudah mulai bermasalah. Jangan kita berburuk sangka pada orang lain. Perbaiki hati kita. Tanyakan. Sama-sama dua-dua itu sakit. Yang membedakan mereka hanya status antara miskin dan kaya. Yang lain kan tidak ada beda. Ya, dia manusia, yang kaya manusia. Yang sakit, si miskin sakit, si kaya Yang mengunjung kita, si miskin kita kunjung, si kaya kita kunjung. Kok bisa kita bedakan? Ya, maka jangan jadikan suatu halangan apabila tidak ada bingkisan dalam membawa menziarahi orang Bingkisan yang paling besar itu adalah doa yang telah diajarkan di belakangnya itu. Itu bingkisan yang paling besar. Ya, kalau misalkan kita datang tempat orang sakit, kita bawa bingkisan, kita bawa uang, ini yang biasa kita. Yang biasa kita bawa buah, kita bawa ini, kita bawa itu. Yang makan pun bukan orang sakit. Nah, yang makan orang yang sehat. Ini sama dengan yang kita bawa kepada orang sakit atau kepada orang sehat. Jadi kenapa mesti malu? Ya. Dan lantas kenapa saat kita datang ke tempat dia, kenapa kalau misalkan kita mau memberi uang,
Kenapa mesti saat dia sakit? Kalau mau kita bawa buah, kenapa mesti saat dia sakit? Kenapa enggak saat dia sehat? Nah, maka itu bukan suatu hal yang utama. Karena kita bawa duit mungkin dia bisa beli obat. Nah, Karena dia nggak bisa bekerja. itu bukan urusan kita, dia punya keluarga. Dia apa urusan kita? Jangan. Kalau misalkan kita nggak datang, kalau misalkan kita nggak ada duit, apakah dia nggak jadi berobat? Ya, maka bukan suatu hal bingkisan itu untuk menziarahi orang sakit. Nah, berarti bila kita tidak datang, 70.000 malaikat tidak jadi beristighfar kepada kita. Pilih mana? Pilih mana? Hah? Nggak ada uang? Gimana? Pilih kan? Oh, masalah orang berkata apa? Nah, itu biar aja. Saat orang mengatakan kepada kita pada perbuatan kita yang baik, ya itulah transferan pahala untuk kita. Udah. Baik bunga itu. Kayaknya kan bunga ni kena rungai ya. Kena rungai berapa itu di dalam bunga itu. Waktu itu kena rungai kan baik. Ini kun ngalai kun. Ini kun. Wah. Kau ni. Ya. Dan ingat itu sudah mulai bermasalah hati kita. Kita mulai bermasalah. Kan orang perempuan lebih sensitif perasaan. Sebenarnya enggak. Kadang-kadang perempuan pun enggak ada perasaan. Bukan masalah sensitif. Itu kalau dikumpul uang kayak gini, siapa mau pergi harus kumpul uang kayak gitu, kok enggak Jangan. Gimana tuh? Enggak usah. Apa kita buat itu? Karena kan Itu pada persatuan silahkan kalau mau ikut persatuan. itu persatuan. Nah, tapi jangan di sini. Tempat-tempat lain aja. Pingin Iya, kompak. di kampung Duren gitu dekat. Itu untuk persatuan. Tapi ada yang bergaduh. Dulu di sini Iya. pernah. Nah, untuk persatuan boleh-boleh saja. Tapi ya jangan marah lah. Saat mau sakit kita orang nggak datang. Ya. Ya. Mak minum. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عدا برضا لم يزال في مخرج cerita daripada Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Bertanya Nabi Musa alaihi salam akan Tuhannya Azza wa Jalla. Maka sumpahnya, hai Tuhanku, apa bagi orang yang mengunjung orang sakit daripada pahalanya? Firman Allah Ta'ala, aku keluarkan akan dia daripada dosanya seperti hari diperanakkan dia ibunya. Cerita daripada Nabi Musa bertanya kepada Allah. Cerita daripada Hasan Basri, ya Allah,
Apa daripada pahala mengunjung orang yang sakit? Kata Allah firman-Nya, aku keluarkan ia daripada dosa-dosanya seperti diperana ia oleh ibu. Oleh ibu, tidak ada pahala. Diampunkan oleh Allah Ta'ala akan pahala akan dosa-dosanya. Ya. Jadi kan tidak ada arti bingkisan yang kita bawa. Kalau bisa ya. Cuma nggak bisa berdoa kepada Allah supaya ada orang sakit biar bisa kita diarahi supaya mudah mendapatkan keampunan. Cuma dosa mendoakan orang untuk sakit. Ya. Kita tetangga sakit ya datang. Ya. Tetangga sakit kita datang. Ya. Apalagi orang lain. Paham? Gini kami kan gini, misalnya kok ada orang sakit ditutup uang 5.000 per orang, kalau ada yang meninggal 3.000, itu ditetapkan kan? Kayak mana itu? Itu kalau kita mau ikut. Kalau kita nggak mau ikut, nggak usah ikut. Kan kita ada ikut wirid itu, kan dari tetap. Siapa suruh ikut wirid? Nanti jadi lantai bulan larang ikut. Hah? Ada perintah ikut wirid? Siapa yang mengajarkan ikut wirid? Ada diperintahkan oleh agama? Agama ngaji. Kenapa bodoh kita? Kan bodoh kita? Bodoh nggak? Bodoh. Membebankan pada barang yang sedikit manfaat. Ya. Berapa banyak manfaat? Enggak sama yang kami yakin. Nah, Kan daripada kita bergunjing, kumpul-kumpul menggunjing. kalau misalkan kita bilang daripada menggunjing, mending saat ada umpamanya buat kayak gitu, ambil kitab, buka masalah tahara. Ambil kitab, buka masalah bersuci, masalah semayang, masalah mandi junub, masalah mengenal Allah. Ini jujur ya, Wak. Tolong jawab jujur tadi ya. Di saat orang baca Yasin, ada nggak orang yang ngomong dalam wirid itu? Banyak. Ada yang tidur. Mengaji dalam orang ngomong, hukumnya haram. Ngomong saat orang ngaji, hukumnya ada pahala buat wirid itu. Nah, bahkan terjadi ada cok yang buka kau dia tabal yang tapi mana sih? Artinya apa? Dosa apabila tak sanggup menjaga daripada yang demikian. Cok pen 7.000 3 minggunya, bugah bak kepala wirid, saya keluar daripada wirid, uang ini saya masukkan ke masjid, buat tiap tahun, buat tiap-tiap hari. Atau enggak buat skema baru. Saat ada wirid, ini jam berapa umpama? Jam 1 jam untuk waktu wirid. 1 jam itu kita belajar pengajian. Kita paskan Al-Quran. Kita paskan hukum bersuci. Lebih pas betul pada kita buat wirid. Ya, wirid. Kita bilang wirid yang kita lakukan saat ini. Otomatis yang ikut para ibu-ibu. Sebahagian besar ibu itu ada tanggung jawab. Punya suami. Kadang tinggal suami di rumah, ya wirid. Ya. Haram hukumnya. Tapi seandainya tinggal suami di rumah, belajar masalah bersuci, hukumnya tak ada. Susah meninggalkan suami. Karena kenapa? Belajar ilmu fardu ain. Ya, paham? Ana pakat jadi buat wirid. Ana banyak pegaya, ana pakat. Ya. Sama apakah ana pakat? Bak wirid itu seolah-olah kita ada Paul. Ada kawan, ada Mana yang mengenal? Nak dengar tak? yang kepada wirid itu ada ikut persatuan. Jadi keluar
Itulah bahasa tadi untuk persatuan. Nah, tapi yang mana yang bodohnya, yang sangat umpamanya nalar pikiran kita ini agak sedikit mencungkam, nggak luas. Uang untuk buat acara wirid ada, yang bodohnya. Tapi uang untuk sumbangan 1.000 ke masjid sehari nggak ada. Ya. Kadang yang wirid halangan ikut kata makanan kita ikut kan. Ngaji enggak, ngobek yang ada. Kadang wirid itu dijadikan macam tarian. Makanya kita bilang tadi, biasakan yang betul, jangan membetulkan yang biasa. Biasakan kita dengan agama, jangan kita biasakan agama dengan kita. Dijawab oleh orang, hai tengku itu kan dah dari dulu turun-menurun daripada moyang kita. Ada tanya namun genam ini, batai matanya menyemui belum tafan. Cok wot ya bu, wot ya bu, cok ya bu lapuh lam kaki ya lat babak kaya juga kena. Ya kadang perlu obat kurang kena. Betul ibunya? Tidak. Itu sudah turun-menurun. Itulah yang tadi bahasanya membenarkan yang biasa, tidak membiasakan pada yang benar. Ya, hanya beda pula kampung lah atau rasa kampung lah. Ya. Paham? Kira-kira. Ya, rencana itu bi kaji tu bi ini. Ada pun dalam tahap katanya tadi. Aku buat man. Menyambut ya tak apa raka apa cuma dalam hari. Tahunya pikir bagus saja karena kita mirip katanya sendiri doang. Itulah. Nggak tahu kalau Istilahnya bukan nggak bagus. Cuman bagusnya tinggal judul. Judulnya sangat bagus. Wirid ya. Baguslah namanya kita bacakan Al-Quran. Judulnya yang bagus tinggal sekarang. Nah, Dulu kami ikut mama. tapi dalamnya sudah kurang. Ya, kurangnya di mana? Daripada dirusak-rusakkan oleh orang itu sendiri. Yang lagi wirid, kawan yang satu ini Sibuk ngomong. selfie, sibuk memang. Ya. kadang udah baca bagus-bagus, nanti pulang cari makanan yang nggak enak dah, dosa. Memang iya dulu kami ikut. Memang kayak gitu. Makanya Ada 2 ronde juga waktu pertama itu. Lo jangan Jadi ikut kalau tengoknya pas menyambung lagi, Hmm. yang ada pikirnya dosa aja gitu, tapi nggak pikir ke orang lain, pikirnya diri saya aja. Aku pun bikin juga. Ya kita ini orang kayak gini. ya Dan benar coba, dosanya. ini sedikit kalau misalkan orang itu mau. Coba aja anggota wirid. Anggota wirid itu saja aja ikut pengajian, mau nggak dia? Menyedia pekerjaan benar, mesti mau ikut. Hadir. Atau nggak gini buat, umpama ada ketua wirid satu orang. Buat tiap kali balik skemanya, kita belajar masalah pelajaran agama. Ataupun masalah bersuci, ada kita paskan semuanya. Di luar itu gitu. Kadang ada bawa ustazah gitu pun yang ngobek yang denger. Mana? Iya, tengku. Nggak lu mau buat itu isinya. Dulu ceramahan. Kadang dari kita mau dengerin, dah banyak yang ngobek, dah nggak denger, dah nggak denger. Nah, nggak mau biji lagi karena ditengok kok ngobek semua. Jadi tengku ngomong sendiri. Iya undang kita nyut. Itu meng tertuh ribe, berjak dengar kabarnya. Terus kan ikut aja ini kan, nenek yuk dan titik yuk tiki. Jangan mau bicara sendiri semua. Ustaz bicara sendiri. Ya, orang kemana tempat selalu ikut mirip. Kira putin lagi yang juga dengar terus sahabatnya sahabat putin tapi amplop bergaya. Nah, ni je amplop tertuh ribe umpama ada bukan habar di Rodina nah nak tu. Kita tinggalkan balai, kita tinggalkan anak-anak ngaji, kita berikan pengajian di balai, kita ke sana ngomong sendiri ke rumah. Mau 100,000 kasih. Anak satu.
Enak ke mana? Balai umpama nggak ada sedekah, nggak ada umpama nggak ada amplop, enak lagi di sini. Lebih menjanjikan. Apa janjinya? Satu saat kita duduk sini, sudah pasti 1000 rakaat. 1000 rakaat sembahyang sunat, pahalanya. Satu saat belajar ilmu agama, tidak bisa kita dalam belajar. Duduk mendengar. 1000 rakaat pahalanya sembahyang sunat diberikan kepada orang yang belajar. Ya, maka kalau misalkan kita keluar, hanya dengar ceramah katanya. Dengar ceramah kata itu. Kita wajib betul waktu ni cukup berat banget menunjuk boleh. Enak kan? Ya. Makanya tuanku mau cakap aku bilang 8 tahun sudah lebih kurang untuk mengajar anak-anak orang tua. Dari anak-anak itu selama itu belum cukup pengutkan biaya. Walaupun ada dikasih. Kenapa? Kalau kita ada pengutkan biaya nantinya. Kita awalkan tentukan 2 bulan, tanggal 2 di awal bulan, anak-anak wajib membayar uang bulanan. Kita je tanggal 28 kaitan hal itu. Nyo tanggal 2 kanas gitu. Tanggal 2 udah dibayar bulanan sama anak-anak. Udahlah ada berisi periuk di rumah. Ya latih itu. Yang pahala kan ada. Pahala mengajar sudah hilang. Ya. Maka itulah salah satu sebab tidak kita pungutan biaya. Maka apabila kita mengajar seperti ini, ini mana tak harap. Mata hijau, kalau udah ada di tangan, baru ada rencananya pun belum ada mengalir. Ya. Faham? Jadi kadang naik lebih tengok Indo buat yang berharap bayaran daripada orang. Jangan mengharap daripada makhluk, tapi belajar, mengajar, mengharap karena Allah. Berharap pada makhluk kecewa tu. Ya, kecewa tu. Tapi kalau berharap pada Allah, insya-Allah tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Nah. Faham? Pak Ente dengar kadang natonyo ibu-ibu yang kena buka balai-balai semua. Ini buka babak terak permainan tu buka dan ni ke orang berdual hero. Kaju berlaku waju. Mengajar terus. Kalau samanya banyak dan sedikit orang yang belajar pahala sama. Ya. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Ada? Maka sembahnya, hai Tuhanku, apa bagi orang yang mengiring akan orang mati daripada pahalanya. Dengar lagi oleh Nabi Musa. Apa daripada faedah, adapun apa kelebihan mengiring daripada orang mati, mengantarkan orang mati? Ya, daripada pahala. Firman Allah Ta'ala, aku bangkitkan pada ketika matinya akan malaikat yang mengiringkan dia kepada kuburnya dengan panji-panji mereka hingga kepada padang mahsyar. Ya, mengantar orang mati. Apa pahalanya? Balasan Allah. Saat dia mati, didatangkanlah malaikat untuk mengiring dia sampai ke kubur. Ya, dan dengan panji-panji mereka hingga kepada padang mahsyar. Kruh padang mahsyar yang dibantai hubungan malaikat ini. Punya kita ada ke tempat orang ini mengiring tempat orang meninggal. Ya, tapi dia nak pun tak dari Pak Tayo. Sembahnya, hai Tuhanku, apa bagi orang yang mengunjung akan perempuan mati? Anaknya daripada pahalanya. Firman Allah Ta'ala, aku tuangkan ia dalam naungan arasy. Aku naungkan ia dalam naungan arasy. Ya.
Ditanya lagi. Ya Allah, apa bagi orang yang menjenguk akan perempuan yang mati anaknya? Ya, daripada pahalanya. Aku naungkan dia dalam naungan arah. Ya. Apabila dia jenguk orang perempuan yang mati anak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aidun maridi yakhusu fi rahmatillahi fa idza jalasa 'indahu an ghamasa fiha." Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ziarah orang sakit itu berjalan ia dalam rahmat Allah. Maka apabila duduk ia di sisinya, menyelam ia dalam rahmat Allah, yakni meliputi akan dia oleh rahmat Allah. Seperti barang pada riwayat yang lain. Ya, orang yang mengunjung orang sakit, kata Nabi, berjalan ia dalam rahmat Allah. Ya, berjalan dalam rahmat Allah. Apabila duduk ia di sisi orang sakit, di samping orang sakit, maka seperti ia menyelam dalam lautan rahmat. Ya. Yakni meliputi akan dia oleh rahmatnya Allah, seperti barang yang telah tersebut dahulu. Kiri kanan depan belakang atas bawah kita dikelilingi oleh rahmat. Ya, apabila mau kita menziarahi orang sakit, banyak orang sakit yang kita ziarahi, maka banyak rahmat yang meliputi, bedanya gitu. Kayak begitu. Wah, kedai itu barang perlu dah bu. Nah, begitu juga dengan orang yang menziarahi orang sakit. Diberikan rahmat oleh Allah Taala kepada kita. Ya, dia baiknya urusan pun berarti. Urusan kita hanya mengunjung orang sakit. Jangan kita pikirkan bingkisan atau yang lainnya. Ya, ziarahi orang sakit. Sampai beralih dengan jangan beralih dengan yang lain. Berangkat ziarah semata-mata karena Allah. Ya, nyo sakit nyo bikan sakit, anak-anak nyo minta bah juga ini. Nyo dipulan sakit, anak-anak nyo dipulin bah juga ini. Buang kata-kata tidak enak. Ya. Boh kata-kata anak-anaknya jangan ada pada hati kita, datang semata-mata atas perintah. Kayaknya yang begini. Nah, itu. Baju buku ya, kawan. Waktu kita yang liur, nepuput yo, bak buat god. Sanggup buat ini. Bak buat god budinanya. Baik dia berkenan. Jangan jawab tidak. Ya, kalau kita jawab tidak, seolah-olah kita putus harapan kita, menutup pintu harap. Pengayu, insyaAllah kau takkan. Kalau kau ini, nah ya, baik tu. Kebiasaan bukan ya. Baik kita benarkan yang dia, tapi kita biasakan yang benar. Ya. Jadi menyata benarkan yang biasa, tapi pakai biar hadron dengan lu sama, biar hadron dengan lain sama. Tapi dengan membenarkan yang sama, membiasakan yang benar, itu mesti tak sama. Dulu bilang. Lalu semua yang lu pernah
Cilon pun rakaat ni. Ya. Man biasa. Ilung yang lehu po dua. Ila ni po ka. Yang betul yang dalam budu. Ada. Jadi membiasakan membenarkan yang dia salah, tapi membiasakan yang benar betul. Ya, lama. Jadi tak fikir dengan survei. Puji, fikir barang siapa menziarahi orang sakit, Allah Ta'ala turunkan, berikan, diwakilkan 70,000 malaikat untuk minta ampun kepada dia dalam sehari itu. Nyoba anundro dan yuana kadua ai samping lung ni no kamlake ba Allah Taala beri ampun dong salun samping di malam ikun dan anak pu mak bah meninggal ni dia ketika kalau meninggal pun doa lom tu ya ada itu ya ada duitnya tapi kan jom atau dia tolong tu kalau dia duitnya mah gampang begitu jadi baik gara-gara saya tu lebih dari sejak orang mati. Kita takut ngomong mulu sama untuk apa? Yang bro kai dan nyawa. Bro dan kita nyawa. Pada 4 kata ya baung gajet nah jom dikata seperti itu. Jangan. Dah hantar itu lagi ya. Hantar yang mungkin. Nanti ikut berarti hana berarti bro dan ro ni betul hana apa ya nah ya kalau belajar itu sah tak berat lah bro bisa dalam ikun tu kitanya kadis bro dan tu bakso dah dengar itulah adanya kita lebih mempercayai kata orang lain. Orang itu tidak berkata kepada kita. Ya, padang itu mutu. Cerita jatuh tinggi kali. Ya, maka di tahsin dan turun lain. Berbaik sangka kepada orang itu, walau orang itu berburuk sangka. Ya, udah ada bulu pakai itu. Yang penyakitnya, apabila ada penyakit itu dari kita, maka ilmu susah masuk dalam hati kita. Bunyi betul long bro kerana, lon bro akai kerana, lon bro ate kerana, drone baik bro ate kerana. Pakan, karena nyak mudah kita mengilit, nyak mudah kita untuk beramal, nyak mudah kita untuk ibadah. Bila kita masih dengki kepada orang yang dengki kepada kita, dengki kepada orang yang dengki kepada kita, yang dalam beribadat kita yang bermasalah. Apalagi kita dengki, iri, benci kepada orang yang tidak ada perasaan itu kepada kita. Dun hana benci kerana, hana dengki kerana, hana iri kerana, tapi ini tanah tiputnya gelung. Akid dun, bejak rawan ni, ubah saya tu ribenya kait dun dikaya untuk alam. Yang tidak dengki, iri, buruk dan, ilmu tahanan dun. Ya, yang mati ibadatnya pertama-tama. Besok beranak fana ya. Mana kicau dengan nama dia yang tanya. Gak musah kerawadi tanya kabur akai. Orang ketawa sendiri kita sudah bermasalah. Ya, jadi backdrop dah ubat. Tak sanggup kita mengobati ribuan hati manusia. Tapi yang perlu kita obati cuma satu hati, yaitu hati kita. Apabila hati kita sudah sembuh, maka semua hati lain akan naik tu. Beya urfan buat dia tanya. Ikut. Buat ikut di kena roy Tuhan. Ulan. Insyaallah. Nam laki-laki. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa. Maka Allah, ya Allah berikanlah aku keberanian, berikanlah dalam hatiku untuk berani menyampaikan pada barang yang benar dan melakukan perbuatan yang benar.
dan mengatakan pada perbuatan yang salah serta meninggalkan daripada perbuatan yang salah. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, wah. Baru disertakan dengan usaha. Liam jarau wali sembahyang, liam jarau beu. Ya, baik cara. Menadahkan tangan sesaat setelah solat, memohon kepada Allah apa barang yang kita hajatkan. Ya, walau barang itu anggapan kita, logika kita mustahil. Ya, tapi pada Allah Taala tidak mustahil. Orang aku dibilang, ya Allah itu utama hadapnya berpedah boh tu. Mustahil ba'akal nya. Mustahil pada akal kita. Han mustahil pada Allah Taala. Rugi jadi Allah tiga lahir itu pada faktor dia belah boh kembang. Ya, mungkin Allah. Ya, maka berdoa kepada Allah. Jangan merasa kita segan berdoa, malas berdoa, enggak sempat berdoa, terburu-buru berdoa. Ya, padahal hana dia. Ini dia benar. Yo betul kepala gede kuat yang membeli dia. Dia tu biar membeli kepala uju tu dia gede ngai tu ni. Tu mulut barang ro ganti. Nantinya dia balik kuda ro tu mulut nantinya ni. Ya kayak itu berkodo aku tu tidak ni. Ini baik ni orang ko legal kan. Dia yang biasa cuba kan ini. Ya, benarlah kira-kira artinya apa? Jangan kita berburuk sangka pada orang lain dan jangan kita merasa kita lebih besar usaha kita untuk mendapatkan sesuatu daripada pemberian Allah. Ya, yang kita alami, yang kita jalankan saat ini seolah-olah kita lebih besar usaha kita daripada pemberian Allah. Ya, dah. Kan hana temu. Ya, apabila kita mau melihat nampak. Ya. Ya, bukan teman. Dia tak cia-cia, dia baik berahkan betul tu. Kamu kat curah lagu padum. 5 juta. Keuntungan 500.000. Yang bekerja sendiri, beli barang, jual barang, sapat, peng, cok, labah, pajak, pedroji. Kalau untuk ikut iklan putar bulik. Tenaga yang kita jalankan membutuhkan tenaga dari mana? Dari Allah. Nyawa kita dari mana? Sehat kita dari mana? Bumi ini dari mana? Yang membuat laku barang kita siapa? Sama dengan rezeki yang kita dapatkan dari siapa? Ada usaha kita. Atem ini kan? Bertatem mau melihat maka nampak. Mau berpikir maka ada. Ya, anda tem lagi dan nyawa ya. Malas. Ya. Jadi tu dia drone dah. Dum tenaga drone dah. Sanggup enggak kita mencari untuk mendapatkan lebih? Kerja bangunan nak ele. Ya mu ngai ele walaupun mu himiu pun dia. Ya. Sanggup buka usaha, dua buka. Nanti 3 bulan lagi. Kan ada usaha dia. Tapi Allah Taala berikan rezeki kepada kita. Betul-betul ya. Mana ya? Dari Allah. Maka apabila kita mau melihat, maka itu semua nampak. Ya. Maka bukan dengan. Bila kita mau melihat, maka kita ingat syukur, minta lagi. Datang syukur kepada kita, maka ditambah tambah. Ya. Betul. Ditambah oleh Allah apabila mau bersyukur. Tapi apabila kufur, ya kagak. Ya. Dia hanya syukur umpama aku di BU kira nah. Tak perlu kai buat dapat BP ya. Pada jam malam. Karena ada rasa syukur,
Allah Ta'ala lindungi kan gara-gara kita dia doanya. Kunci Allah Ta'ala berikan rasa iba kepada mereka. Ya, kita gerak ayo tadi. Mantang tangtu juga. Tot. Ya, Allah Ta'ala memberikan rasa iba pada hati orang yang ya, maka syukur. Kedua, usaha jangan berdoa. Ya, maka kembali ke laptop. Ya, barang siapa berapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adamu iyadatin maridin asyaddu alaihi. Min maradihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiadaan menziarah akan orang sakit itu terlebih sangat pedih atasnya daripada sakitnya. Ya, hendak tidak mau mengunjung orang sakit, maka yang dirasakan oleh orang sakit itu lebih pedih dengan sebab tidak dikunjung oleh ikhwannya daripada penyakit yang dia rasakan. Ya, terus sakit, ayo dua tingun saudara, tapi tidak mengunjung kawan yang rasanya lebih pedih dengan sebab dia tidak mengunjung itu daripada sakit yang dia derita. Ya, datang pemasan itu datang kawan-kawan membawa kabar gembira, membawa semangat. Ya, dengan semangat rasa-rasanya rasa sakit hilang. Ya, semangat kuat dimang di Vietnam. Wah. Lagi kita yang perang. Ya. Nyawa tidak dengar dia kita nyoyo. Ini di Palestina sudah Israel memulai membakar-bakar masjid. Tak dengar dia kita nyoyo no. Dumu muda ada pun Tuhan. You lau tak ada. Dumu muda dalam santu dah ada lau tak ada. Padahal jangankan kita untuk melawan mereka, simpang mulia untuk terjadi. Sama dalam sakonan saja. Tapi semangat kita seolah-olah apabila mereka ada di depan kita, walau 3-4 orang, kita sendiri rasanya sanggup kita matikan mereka. Seolah-olah semangatnya. Ya, walaupun pada saat kita melawan dia itu sekali pukul mati kita, tapi semangat kita seolah-olah mampu menentukan mereka. Tanya yang benar. Yang benar cuma sakit. Kita ziarahi orang sakit tersebut, semangat bagi mereka. Semangat bagah boleh urus. Wah. Kenapa sengsara orang umpamanya ni drop shock, pikiran buntu tapi dengan semangat, yang naik lagi dia. Kancu umpama dah siap jualan bangkrut, umpama udah jatuh ketimpa tangga diberak burung lagi, pijak-pijak lagi. Tapi karena semangat kuat, bangun lagi. Ya, benar lagi. Maka jangan malas kita menziarahi orang sakit. Dan orang sakit jangan mengharap bingkisan yang dibawa oleh orang yang mengunjung. Ya, tahu Pak jadi. Ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Ada kira-kira? Kalau tidak ada kita apa lagi di sini? Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un bil ma'af. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu